Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Pendidikan Matematika Realistik Konteks Lahan Basah kelas B. Perkenalkan, nama saya Dina Novera dengan NIM 1910 11820027. Perkenalkan, saya Humaira Katrinada dengan NIM 1910182200119. Perkenalkan, nama saya Ilien dengan NIM 1910 1182200017. Perkenalkan, nama saya Putri Andini Gunawan dengan NIM 1910 1182200025. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 19101118220028. Perkenalkan, nama saya Wala Norjana dengan NIM 1910 1182200024. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang pendahuluan pendidikan matematika realistik. Materi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, selintas tentang pendidikan matematika di Indonesia. Yang kedua, momok mata pelajaran matematika. Dan yang ketiga, pendidikan matematika realistik, teori yang menjanjikan. Kemudian akan disampaikan kesimpulan. Baik, untuk materi pertama yaitu selintas tentang pendidikan matematika di Indonesia. Pengajaran matematika modern di Indonesia dimulai sejak tahun 1973. Ketika itu, pemerintah mengganti mata ajar yang semula dinamai berhitung dengan matematika. Sejak saat itulah, matematika menjadi mata ajar wajib di sekolah, tidak hanya di sekolah dasar, juga di sekolah menengah pertama dan atas. Sebenarnya sebelum tahun 1973, sekolah-sekolah di Indonesia sudah mengajarkan matematika sebagai warisan pendidikan kolonial Belanda. Waktu itu, anak-anak sekolah dasar diberi pelajaran rekening atau berhitung, sementara siswa SMP diajar wiskonde atau matematika. Pengajaran rekening dan wiskonde berlangsung hingga tahun 1963. Selanjutnya, pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, istilah-istilah dalam pendidikan diubah ke dalam bahasa Indonesia. Istilah rekening diubah menjadi berhitung, yang menekankan pada pengenalan dan operasi bilangan cacah. Sementara itu, istilah wiskonde diterjemahkan menjadi ilmu pasti. Pelajaran ilmu pasti terdiri atas 2 bagian, yaitu aljabar dan ilmu ukur. Buku-buku ilmu pasti yang digunakan sejak zaman kolonial Belanda dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia atau ditulis oleh pakar bangsa Indonesia sendiri. Buku-buku tersebut yang mewarnai pembelajaran matematika Indonesia hingga sebelum munculnya gerakan matematika modern pada tahun 1973. Menurut catatan Sembiring dan Sukjadi, tahun 2012 perubahan dari matematika tradisional ke matematika modern adalah sebuah revolusi. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran matematika modern. Yang pertama, menggunakan pendekatan informal. Pada matematika tradisional, siswa SD harus menghafal rumus isi bola, sedangkan pada matematika modern, siswa melakukan eksperimen untuk menemukan rumusnya. Yang kedua, menggunakan bahasa, istilah, simbol, dan notasi yang lebih sistematis. Misalnya dibedakan antara bilangan dengan lambang bilangan, antara ruas garis, sinar, dan garis dibedakan notasi dan gambarnya. Dan yang ketiga, menggunakan teori belajar yang relatif baru seperti teori Piaget, Brunner, dan Dionys. Ketiga teori itu menekankan pada pengajaran dengan pendekatan informal khususnya untuk tingkat rendah, sesuai dengan kesiapan siswa atau Piaget, menggunakan metode penemuan yaitu Brunner, dan menggunakan berbagai alat bantu atau peraga yaitu Dionys. Penerapan mata pelajaran matematika di sekolah tidak berjalan dengan sendirinya. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk menjamin keberhasilan penerapan tersebut.
seperti penyediaan buku ajar, pelatihan guru, penyediaan media, dan penyediaan alat peraga. Berikut ini adalah beberapa kekurangan dalam penerapan matematika modern di Indonesia. Yang pertama, buku ajar matematika yang digunakan di Indonesia adalah buku terjemahan yang disesuaikan dengan konteks Indonesia, tetapi masih terbatas pada gambar-gambarnya saja. Selain itu, buku yang dikerjakan pertama kali adalah buku siswa, bukan buku guru. Padahal, buku guru tidak kalah penting untuk menunjang penerapan pembelajaran matematika. Kekurangan selanjutnya yaitu geometri yang diajarkan di sekolah dasar adalah geometri Euclid, sedangkan yang diajarkan di sekolah menengah adalah geometri transformasi bersama dengan geometri Euclid. Kekurangan lainnya yaitu ketepatan dan kecermatan bahasa, simbol, lambang, dan konsep bagi anak-anak menjadi suatu permasalahan. Misalnya, bagi seorang anak, segitiga itu adalah sebuah bidang segitiga. Padahal sebenarnya segitiga itu hanya rusuk-rusuknya saja. Dan permasalahan yang terakhir yaitu teknik-teknik pengajaran modern yang didiklatkan kepada guru hanya bertujuan agar siswa bisa mengerti materi, sehingga dianggap tidak kontekstual. Selanjutnya mengenai proyek pemantapan kerja guru atau PKG. Proyek PKG merupakan salah satu proyek pemerintah untuk melatih guru sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dalam rangka meningkatkan kompetensi guru. Namun, upaya pemerintah tersebut nampaknya tidak memberikan hasil yang memuaskan. Menurut survei yang dilaksanakan oleh Depdikbud pada tahun 1996, mengungkapkan bahwa proyek PKG tidak memberikan pengaruh berarti terhadap pengajaran matematika di sekolah menengah pertama. Capaian siswa dalam belajar matematika cenderung rendah dan masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah sehingga tidak mendorong pencapaian hasil belajar yang optimal. Jadi, walaupun sekolah di tanah air sudah mempunyai pengalaman yang cukup lama dalam penerapan mata pelajaran matematika di sekolah, ternyata hasil yang dicapai masih jauh dari kata memuaskan. Indikator lain yang sering dipakai untuk mengukur keberhasilan penerapan pelajaran matematika bisa dilihat dari nilai yang diperoleh siswa dalam ujian akhir dan hasil studi internasional yang diikuti siswa Indonesia. Data menunjukkan bahwa nilai rata dalam ujian akhir nasional selalu berada di bawah 5. Pada kompetisi internasional seperti IMO atau International Mathematics Olympiad, siswa kita menunjukkan kinerja yang kurang baik. Selain itu, pada studi komparatif internasional TIMSS atau Third International Mathematics and Science Study, siswa kita hanya berada di peringkat 34 dari 38 negara peserta. Berkali-kali pemerintah menegaskan bahwa penguasaan ilmu teknologi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus didukung oleh penguasaan matematika dan IPA di dalam seluruh sistem pendidikan nasional. Pelajaran matematika dipandang sebagai bagian ilmu dasar yang berkembang pesat, baik dari segi isi maupun terapannya. Sehingga pengajaran matematika di sekolah merupakan prioritas dalam pembangunan pendidikan. Dinyatakan dalam kurikulum bahwa pengajaran matematika di sekolah bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis, dengan menekankan pada penalaran logis, rasional, dan kritis, serta memberikan keterampilan kepada mereka untuk mampu menggunakan matematika dan penalaran matematika dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam mempelajari bidang ilmu yang lainnya. Momok mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika telah menjadi momok bagi sebagian besar anak sekolah. Ia seperti hantu yang menakutkan. Mungkin hal itulah yang menjadi salah satu sebab mengapa capaian belajar matematika siswa menjadi buruk. Momok mata ajar matematika tersebut perlu untuk dihilangkan. Berdasarkan cerita yang dimuat di harian Banjarmasin Post dengan judul Matematika Itu Cantik oleh Hadi pada tahun 1996, Profesor Insinyur RMJT Suharso, seorang guru besar matematika di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang dulunya adalah seorang petinju pasar malam, karena kecintaannya kepada matematika membuatnya untuk menerjunkan diri secara total dalam bidang tersebut. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mengungkapkan bahwa
matematika itu cantik. Menurut Profesor Insinyur RMJT Suharto, matematika itu cantik pada the clarity of its logical structure, atau dengan kata lain, kecantikan matematika terletak pada ketajaman struktur logikanya. Hampir semua dalil, proposisi, atau teorema di dalam matematika dinyatakan dengan simbolisme logika. Dengan simbol itu, hubungan di antara besaran dan perubahan dapat dilakukan secara tegas. Kelebihan pengungkapan yang demikian adalah kalimat verbal yang panjang dapat diringkaskan dan tidak menimbulkan taksa atau ambigu. Sesungguhnya, itulah kelebihan bahasa matematika yang bersifat universal. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai umat manusia saat ini banyak ditunjang oleh penemuan dalam matematika. Dan dalam sejarahnya, matematika dapat berkembang karena ketajaman struktur logikanya. Dalam kaitan ini, penotasian yang akurat sangatlah membantu. Salah satu penemuan yang revolusioner dalam matematika adalah kalkulus. Menurut Richard Cohen, kalkulus adalah hasil perjuangan intelektual yang dramatik selama 2500 tahun. Dalam bidang ini, kita bisa mencatat dua nama besar, yaitu Isaac Newton 1642 sampai 1727 dari Inggris dan Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 sampai 1716 dari Jerman. Sejarah mencatat bahwa Newtonlah yang pertama kali mempunyai pemikiran tentang kalkulus. Namun, Leibnizlah pencipta lambang-lambang matematika terbesar. Kalkulus berkembang jauh lebih cepat di daratan Eropa daripada di Inggris. Sebagian besar disebabkan oleh keunggulan perlambangan. Purcell dan Farberg pada tahun 1990. Ada satu hal yang terus mengganjal berkaitan dengan perkembangan pendidikan matematika di Indonesia, yaitu mengapa matematika selalu menjadi momok bagi para siswa, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, bahkan para mahasiswa di perguruan tinggi. Kenyataan tersebut seolah memperoleh pembenaran, yaitu dengan rendahnya prestasi siswa-siswa dalam mata ajar matematika. Sebagai contoh, dalam Olimpiade Matematika Internasional yang setiap tahun diikuti oleh siswa, hanya sedikit yang memperoleh medali. Demikian pula dalam TIMSS atau Third International Mathematics and Science Study. Siswa kelas 2 SMP negara kita berada pada peringkat 34 dari 38 negara. Kemudian, dalam PISA atau Program International for Students Assessment, negara kita berada pada peringkat 63 dari 70 negara pada tahun 2015. Guru dan dosen matematika mungkin perlu melakukan introspeksi terhadap cara mengajarnya. Karena terkadang ketidaksukaan siswa terhadap matematika tidak terletak pada matematika itu sendiri, tetapi pada cara mengajar guru maupun dosen di kelas. Agar dapat mengajar matematika dengan baik dan menyenangkan, diperlukan belajar tentang bagaimana mencintai matematika, bukan sebaliknya, yaitu membenci matematika. Selanjutnya, Profesor R. Sotjadi, Guru Besar Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, pernah melontarkan gagasan. Jika matematika menjadi momok bagi siswa, apakah sebaiknya dibuang saja? Bukankah matematika hanya alat untuk memanipulasi angka? Menurut beliau, hal tersebut tidak salah dan tidak sepenuhnya benar. Disebut alat karena matematika adalah karya manusia atau karya penalaran. Dan orang tidak boleh memisahkan matematika sebagai alat dan sebagai karya penalaran. Beliau berpendapat bahwa jangan menjadikan bangsa Indonesia sebagai kuli karena menganggap matematika sebagai alat, tetapi kita harus menjadikan bangsa Indonesia sebagai pemikir yang tidak hanya by chance, tetapi harus by design. Sehingga matematika harus didesain sebagai sesuatu yang menggembirakan. Selanjutnya, menurut beliau, guru perlu mengubah diri untuk tidak selalu menggurui, tetapi perlu meyakini bahwa setiap siswa memiliki potensi pemberian ilahi. Guru harus membangkitkan dan menumbuhkan potensi siswa itu dengan cara yang menyenangkan.
Siswa harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya, sehingga mampu menggunakan matematika sebagai alat dan menghargai matematika sebagai karya penalaran. Selanjutnya, momok mata ajar matematika juga diungkapkan oleh Profesor Dr. R.K. Sembiring, yaitu Guru Besar Statistika Institut Teknologi Bandung ITB. Menurut beliau, penyebabnya adalah karena matematika yang sejak tahun 1970-an dipakai di Indonesia adalah matematika abstrak, yaitu ilmu matematika yang pengajarannya diambil dari sisi matematikawan. Beliau adalah penggagas implementasi pendidikan matematika realistik atau PMR di Indonesia. Menurut beliau, dengan pendekatan PMR, pembelajaran matematika berubah dari abstrak menjadi realistik dan kontekstual bagi murid. Selain itu, siswa sejak dini dilatih untuk berdiskusi, menghargai pendapat orang lain, belajar berdemokrasi, percaya diri, dan menyampaikan gagasan secara logis dan sistematis. Siswa juga tidak mudah bosan karena pembelajaran yang dilakukan sambil bermain. Pendidikan matematika realistik, teori yang menjanjikan. PMR atau Pendidikan Matematika Realistik tidak dapat dipisahkan dari Institut Prudental. Institut ini didirikan pada tahun 1971 yang berada di bawah Universitas Utrecht, Belanda. Nama institut ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Profesor Hans Prudental, seorang penulis, pendidik, dan matematikawan berkebangsaan Jerman Belanda. Sejak tahun 1971, Institut Prudental mengembangkan suatu pendekatan teoritis terhadap pembelajaran matematika yang dikenal dengan RME atau Realistic Mathematics Education. RME ini menggabungkan pandangan tentang apa itu matematika, bagaimana siswa belajar matematika, dan bagaimana matematika harus diajarkan. Prudental berkeyakinan bahwa siswa tidak boleh dipandang sebagai passive receivers of ready-made mathematics atau penerima pasif matematika yang sudah jadi atau diolah. Menurutnya, pendidikan harus mengarahkan siswa kepada penggunaan berbagai situasi dan kesempatan untuk menemukan kembali matematika dengan cara mereka sendiri. Banyak soal yang dapat diangkat dari berbagai situasi yang dirasakan bermakna sehingga menjadi sumber belajar. Konsep matematika muncul dari proses matematisasi, yaitu dimulai dari penyelesaian yang berkait dengan konteks atau context link solution. Siswa secara perlahan mengembangkan alat dan pemahaman matematika ke tingkat yang lebih formal. Model-model yang muncul dari aktivitas matematika siswa dapat mendorong terjadinya interaksi di kelas, sehingga mengarah pada tingkat berpikir matematika yang lebih tinggi. Pendidikan matematika realistik atau PMR merupakan suatu pendekatan yang menjanjikan dalam pembelajaran matematika. Berbagai pustaka menyebutkan bahwa PMR berpotensi meningkatkan pemahaman matematika siswa. Negeri Belanda adalah pelopor dalam PMR, terutama berdasarkan hasil penelitian dan karya Institut Prudental. Kemudian di Amerika Serikat, sejumlah sekolah mulai menggunakan materi kurikulum PMR yang dikembangkan atas kerjasama antara University of Wisconsin dan Institut Prudental melalui proyek yang disebut MIC atau Mathematics in Context. Pengalaman Belanda dalam menerapkan PMR di sekolah mereka telah digunakan sebagai titik awal mengembangkan kurikulum matematika di Amerika Serikat. Proyek MIC ini telah menghasilkan materi pelajaran matematika untuk kelas 5 hingga 9. Setelah beberapa sekolah dari beberapa negara bagian di Amerika Serikat menggunakan materi tersebut, hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa prestasi siswa dalam ujian nasional meningkat pesat. Institut Prudental juga bekerja sama dengan University of Western Cape, Afrika Selatan, dalam suatu proyek yang dinamakan REMESA atau Realistic Mathematics Education in South Africa. Tujuannya adalah mengembangkan dan meneliti pengaruh materi pembelajaran matematika yang inovatif berdasarkan premis reality is the basis of and the domain of application of mathematics. Materi pembelajaran yang dikembangkan oleh REMESA diharapkan dapat digunakan sebagai sumber bagi para guru matematika, penulis buku, dan yang lainnya dalam mengembangkan program pembelajaran matematika yang sesuai dengan konteks Afrika Selatan.
Penerapan PMR di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, yaitu kurang lebih 10 tahun. Waktu 10 tahun tersebut bukanlah waktu yang pendek untuk memperkenalkan suatu inovasi, tetapi juga bukan waktu yang lama untuk suatu gerakan yang berlangsung di sebuah negara yang luas seperti Indonesia. PMR mulai dikenal di Indonesia setelah Sembiring dan Pontas Hutagalung membawa gagasan sekembali dari menghadiri konferensi ICMI atau International Conference on Mathematical Instruction di Shanghai, China pada tahun 1994. Pada konferensi tersebut, salah seorang pembicara tamunya adalah Direktur Institut Prudental Belanda. Institut Prudental adalah institut yang melakukan penelitian dan pengembangan teori PMR. Boleh dikatakan bahwa di Institut Prudental inilah tempat asal teori PMR. Gagasan tentang PMR disampaikan Sembiring kepada sejumlah pakar pendidikan matematika di Indonesia, yaitu Sujadi, Suryanto, Ros Effendi, dan Yasen Marpalu. Gagasan itu mendapat sambutan baik. Mulai saat itulah para founding fathers ini menggagas diseminasi dan pengembangan PMR di tanah air. Pada tanggal 20 Agustus 2001, secara resmi gerakan ini dinamakan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI melalui pendeklarasian di Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Salah satu sebab mengapa PMR diterima di banyak negara adalah karena konsep PMR itu sendiri. Berdasarkan pemikiran Hans Prudental dalam PMR, matematika dianggap sebagai aktivitas insani atau mathematics as human activities dan harus dikaitkan dengan realitas. Menurut filsafat PMR, siswa harus diberi kesempatan untuk mereka cipta kembali matematika di bawah bimbingan orang dewasa. Dan mereka cipta ide dan anggit konsep, matematika tersebut harus dimulai dari penjelajahan berbagai persoalan dan situasi dunia nyata. Selanjutnya, di dalam PMR, proses belajar memainkan peranan yang penting. Rute belajar yang hasil belajarnya ditemukan siswa berdasarkan usaha mereka sendiri harus dipetakan. Dengan demikian, dalam PMR, guru harus mengembangkan pengajaran yang interaktif dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses belajar mereka sendiri. Dari penyampaian materi sebelumnya dapat disimpulkan pendekatan PMR mengacu pada penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa lebih memahami kegunaan konsep matematika yang mereka pelajari yang disesuaikan dengan situasi pendidikan matematika di Indonesia. Pendidikan matematika realistik atau PMR merupakan suatu pendekatan yang menjanjikan dalam pembelajaran matematika. Berbagai pustaka menyebutkan bahwa PMR berpotensi meningkatkan pemahaman matematika siswa. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.